Negara-negara Islam sambut baik komitmen Hamas serahkan senjata. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini mari kita kembali membahas Gaza. Tanggal 30 Juli 2026 ada kabar baik dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza. Dewan Perdamaian Gaza dibentuk setelah adanya gencatan senjata antara Israel dan teroris Hamas yang menghentikan perang di Gaza. Perang untuk memulangkan para tawanan yang disandra oleh Hamas, Jihad Islam, dan warga Gaza sendiri. Nah, Dewan Perdamaian Gaza mengumumkan, Bapak Ibu, Dewan Perdamaian dan negara-negara mediator yakni Mesir, Qatar, Turki, dan Amerika Serikat dengan senang hati mengumumkan Hamas menyetujui peta jalan atau roadmap terperinci untuk mengimplementasikan fase-fase selanjutnya dari gencatan senjata Gaza. Ditulis di sini Bapak Ibu, peta jalan ini atau roadmap tadi merupakan terobosan bersejarah karena untuk pertama kalinya Hamas secara resmi berkomitmen pada rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk melepaskan semua senjatanya yang akan diikuti oleh penarikan Israel dari Gaza. Bapak Ibu, Hamas menyerahkan senjatanya, meletakkan senjatanya, baru Israel ditarik dari Gaza. Saat ini Israel berada di garis kuning. Garis kuning adalah area di mana bebas Hamas, bebas teroris, tidak ada warga Gaza, yang ada hanya IDF. Area garis kuning ini membentang di sepanjang perbatasan antara Israel dan Gaza, yang berhadapan langsung dengan kibuts-kibuts atau kampung-kampung Israel, yang isinya orang-orang Yahudi yang menjadi korban teror pada 7 Oktober 2023. Nah, Bapak Ibu, Hamas berkomitmen meletakkan senjatanya. Hamas berkomitmen di depan Qatar, Turki, Mesir, dan Amerika Serikat untuk meletakkan senjatanya. Kemudian Gaza akan diawasi oleh pasukan stabilitas internasional, yakni Maroko dan Kosovo. Masih ada 2 negara yang belum datang pasukannya, yakni Kazakhstan dan Indonesia. Rencananya pasukan dari Indonesia akan ditempatkan di Rafah. Nah, Bapak Ibu, yang ingin Fakta Israel sampaikan, sambutan yang positif mengenai rencana Hamas untuk menyerahkan senjatanya ini diinformasikan oleh Kementerian Luar Negeri dari Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri dari Uni Emirat Arab. Kedua negara ini menyambut baik rencana Hamas untuk menanggalkan senjatanya. Hamas tidak lagi punya senjata di Gaza. Pertanyaannya, apakah mungkin kelompok teror nggak punya senjata? Itu kayak mustahil, Bapak Ibu. Tidak mungkin terjadi. Mereka pasti akan melakukan segala cara. Mungkin mereka akan drama seakan-akan meletakkan senjata, namun sesungguhnya itu tidak terjadi. Senjata-senjata mereka tetap masih ada. Senjata-senjata akan disimpan seperti dahulu. Mereka menyimpannya di mana? Di rumah-rumah ibadah, di masjid, di ruang-ruang sekolah, di TK, di sekolah dasar, sekolah SMP. Mereka menyimpannya di mana? Di rumah sakit, di terowongan-terowongan rumah sakit, di gudang-gudang senjata mereka yang terletak di daerah kawasan penduduk. Bisa terjadi. Namun yang Fakta Israel ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, di atas kertas secara teori, di depan mediator-mediator tadi, Mesir, Amerika, Qatar, Turki, Hamas menyatakan akan menyerahkan senjatanya. Sehingga bisa Fakta Israel katakan di sini, Hamas sekarang terikat
dengan komitmen ini 30 Juli 2026. Jika masih ada kejadian serangan teror, jika masih ada upaya-upaya untuk membunuh IDF, membunuh warga Israel, artinya mereka melanggar apa yang mereka sudah sepakati di depan Amerika, Mesir, Qatar, dan Turki. Dan tentu saja negara-negara yang mendukung rencana Hamas meletakkan senjata seperti Kerajaan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, mereka sendiri bisa menilai bahwa Hamas tidak bisa dipercaya. Sama seperti Iran mengatakan akan damai dengan Amerika, namun menyerang kapal-kapal yang masih ada yang melintasi Selat Hormuz. Nah, Bapak Ibu, fakta Israel bersyukur jika ada komitmen ini. Paling tidak orang-orang di Indonesia tahu Hamas harusnya sudah meletakkan senjata. Harusnya Hamas sudah tidak bisa melakukan kekerasan dan teror lagi. Ini yang penting. Fakta Israel hanya ingin damai. Damai hanya bisa jika tidak ada lagi teroris. Teroris punya senjata. Nah, ketika senjatanya diserahkan tidak ada lagi, maka mereka tidak bisa melakukan kekerasan, tidak bisa melakukan teror. Namun apakah teroris bisa menjadi orang baik jika ideologinya mereka masih kebencian terhadap Israel, masih anti Israel, masih benci terhadap orang Yahudi? Tanpa senjata mereka bisa melakukan dengan cara-cara yang lain. Namun intinya yang penting adalah Hamas setuju menyerahkan senjata. Jika nanti ternyata mereka tidak meletakkan senjata, jika nanti ternyata mereka melanggar komitmen mereka di depan Qatar, Mesir, Amerika, dan Turki, itu urusan belakangan. Yang ingin fakta Israel sampaikan hari ini adalah Hamas berjanji meletakkan senjata di depan mediator Dewan Perdamaian Gaza. Kalau mereka mau takiah, silakan. Yang penting fakta Israel sudah sampaikan. Itu rencana yang terbaru, yakni Hamas dilucuti. Dan semoga TNI kita segera dikirim ke Gaza untuk berada di Rafah, untuk menjadi bagian dari pasukan stabilitas internasional dari Dewan Perdamaian Gaza yang sesuai dengan resolusi PBB nomor 2803. Terima kasih Bapak Ibu untuk doa Anda demi perdamaian. Hanya bisa jika tidak ada teroris. Jika kita ingin damai, jangan lupa doakan teroris-terorisnya. Teroris-teroris itu harus damai juga. Ya, mereka harus tidak benci Israel. Mereka harus tidak benci orang Yahudi. Ya, itu yang bisa membuat damai. Gak bisa damai hanya di satu sisi saja. Israel sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Mereka sudah kasih Gaza tahun 2005 demi perdamaian. Namun yang terjadi malah Hamas menjadikan Gaza basis militer, basis teroris di Gaza. Damai sekali lagi Bapak Ibu hanya bisa tanpa teroris. Saya Monique Raker, salam damai dari Fakta Israel, Am Yisrael Hai. Bangsa Israel hidup.